Kita mulai. Berdoa tidak pernah mencukupkan. Gimana nih kalian kabarnya? Baik? Ada yang sakit atau masuk semua nggak nih? Masuk. Ini dulu ini ya. Jadi alhamdulillah sehat semuanya ya. Nggak ada yang sakit. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari minggu kemarin kita mempelajari tentang penemuan jam. Jadi minggu kemarin kan kita udah belajar tentang penemuan jam ya. Sekarang kita akan membahas tentang penemuan roda. Sebelum itu kalian membaca ini dulu ya. Ibu mau menunjuk salah satu dari kalian untuk membaca teks di depan. Eda, baca. Baik. Roda mengubah wajahnya. Perhatikan semua benda di sekeliling. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pengintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang, balok kayu, roda bundar utuh dengan pasang tangannya, hingga roda berjari-jari. Bagian luar roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan berjalan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena mendistribusikan perkembangan perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Oke, tepuk tangan untuk Indah. Nah, jadi kan kita sudah membaca tentang
pertemuan roda. Sekarang kalian berpasangan menganalisis garis waktu yang terdapat pada pertemuan roda tadi. Oke, kerjakan ya. Saya semuanya. Ya, Bu. Sekarang salah satu kelompok dari kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Oke, Asri maju. Halo teman-teman, semua, jadi aku sama Asri mau menjelaskan tentang pertemuan roda dari masa ke masa. Ya, yang pertama itu ditemukannya sebuah batu. Jadi yang pertama itu ditemukan sebuah gelondongan kayu. Nah, nanti itu awalnya tuh di gelondongan itu digunakan untuk memindahkan barang jadi lebih mudah itu pada sekitar tahun 3000 kurang dari 3000 sebelum Masehi. Terus selanjutnya pada tahun 3000 sebelum Masehi itu roda itu digunakan untuk mengangkut air. Terus di tahun 1500 sebelum Masehi roda kayu itu udah mulai ada, tapi ada kayak sumbinya di tengah-tengah. Terus habis itu di tahun 1839 sampai sekarang itu ditemukan ban karet yang berisi udara. Jadi itu kayak reformasi dari awalnya itu gelondongan kayu, terus habis itu gelondongan kayu, habis itu lama-lama dibentuk jadi bulatan karet yang diisi udara gitu loh. Oke, terima kasih Tuhan. Nah, jadi reformasi kayu dari masa ke masa itu yang pertama tahun kurang dari 3000 sebelum Masehi ditemukan gelondongan kayu yang digunakan untuk memindahkan barang. Lalu tahun 3000 sebelum Masehi kayu itu digunakan untuk memintal kain. Selanjutnya tahun 1500 sebelum Masehi roda kayu dengan susu. Lalu sesudah Masehi roda kayu dengan jeruji. Dilanjut tahun 1839 sampai sekarang ban karet yang berisi udara. Jadi dari teks tadi itu merupakan teks eksplorasi ilmiah tentang pertemuan roda. Udah paham semuanya? Atau masih ada yang masih bingung?
apa ya? Udah Pancasila, enggak? Ayo mulai 1, 2, 3. Proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi itu berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebuah kaidah. Teks eksplanasi itu memiliki struktur yang terdiri atas yang pertama pernyataan umum atau pembukaan, lalu yang kedua ada deretan penjelas atau isi, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dipromosikan. Lalu bagian deretan penjelas yang berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara mendalam atau berurutan. Dan yang bagian penutup berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, jadi kita udah mempelajari materi tentang teks eksplanasi ilmiah ya. Udah paham atau belum nih? Kalau masih bingung, ada kewajiban. Kalian ada yang tahu nggak hak itu apa sih? Kewajiban itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Saya tahu kewajiban itu yang harus kita lakukan. Ya, betul. Ada yang tahu? Hak itu yang harus kita dapatkan. Jadi, hak adalah sesuatu yang telah menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Contoh hak itu kita berhak untuk menjalankan berlaku atau kursi dari rumah, namun kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sampai keras karena dengan begitu kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang aman. Ada yang tahu nggak contoh hak kalian sebagai seorang anak apa? Yaitu mendapat kasih sayang orang tua. Terus ada lagi dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Terus kewajiban
Ada video. Indah apa aja? Wajib membantu orang tua. Ya. Terus Atika? Harus sopan sama orang tua. Oke, jadi kewajiban kita sebagai seorang anak harus sopan kepada orang tua. Lalu ada contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia apa nih? Yang pertama, asli menjawab. Bayar pajak dulu. Aku udah Belum sopan gue. Bayar pajak itu termasuk contoh hak kita sebagai warga negara. Terus setiap warga negara juga berhak mendapatkan dukungan dari hukum. Lalu setiap warga negara juga berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran seperti kalian bersekolah sebagai orang tua itu juga merupakan hak kita sebagai warga negara. Lalu kewajiban kita sebagai warga negara adalah kita wajib membimbing dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi sebagai siswa yang baik kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, melaksanakan tugas yang diberikan guru dan sebagainya. Mengerjakan tugas merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu itu akan memberi kalian tugas untuk mengerjakan itu. Dari teks di depan ini apa sih hak dan kewajiban Ani dalam teks di depan? Kerjakan dulu ya, aku kasih waktu 10 menit. Yang mau mempresentasikan tentang hasil diskusi ini? Alia yang maju. Boleh di situ. Silakan dijawab. Hak dari kewajiban Ani dalam kegiatan tersebut. Saya dulu berjawab. Ya, Ani itu bisa di sekolah. Bisa. Seorang papang baik kok dikat. Ya, hak Ani itu di hak Ani itu kebutuhan sekolahnya dipenuhi. Terus kewajibannya itu Ani itu harus bersekolah dengan sungguh-sungguh. Ya, kewajibannya Itu bersekolah dengan sungguh-sungguh. jadi kalau tadi bisa bersekolah dan kewajiban Ani sudah bersekolah disekolahkan harus bersekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan kalian.
warga negara, ada yang ingin ditanyakan untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini? Apa udah pada paham semua? Ya. Asli masih bingung atau tidak paham? Atika, kalian ada yang mesti ditanyakan sebelum ya, jadi untuk pelajaran pada hari ini jadi untuk pelajaran pagi hari ini dicukupkan ya. Kalian di rumah belajar lagi tentang hak dan kewajiban dan eksplanasinya untuk ulangan besok. Oke? Sebelum menutup pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa tidak pernah disebutkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum